Halo pemirsa, salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan untuk semuanya. Dalam video ini saya ingin berbagi sebuah wawasan dengan tema ayo sucikan alam supaya harmonis. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kita hidup di dunia ini pastilah berharap supaya alam yang kita huni harmonis ya. Alam yang harmonis tentu membuat hidup kita jadi nyaman, damai, tentram, dan sejahtera. Nah, saudara sekalian, suasana alam yang harmonis itu ditandai salah satunya adalah cuacanya teratur ya, normal. Nah, cuaca yang normal itu ditandai dengan curah hujan atau hujan turun sesuai dengan musimnya. Cuaca di siang hari hangatnya sedang-sedang, cuaca di malam hari juga pokoknya sedang lah kayak begitu. Nah, selain itu tentu angin berhembus memberikan kesegaran, tidak menebarkan wabah penyakit. Dan di alam ini kalau kita sebagai masyarakat petani, dimana kalau alam harmonis itu hama pertanian tidak membludak dan juga tentunya tidak ada bencana alam. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, di zaman sekarang sepertinya kondisi alam ini kurang harmonis ya. Nah, tandanya itulah saya bilang cuaca ya. Cuaca sepertinya kurang mendukung. Cuacanya ekstrim sekali sekarang. Hujan turun sepanjang tahun, tidak kenal musim. Tentu yang merasakan dampaknya itu petani. Dan gitu angin berhembus terkadang membawa badai bencana, menerbangkan rumah penduduk, membuat padi petani rebah gitu kayak begitu. Dan juga suhu di siang hari kadang-kadang menyengat, mungkin ini akibat adanya pemanasan global ya. Dan juga di malam hari kadang-kadang dingin. Dan terutama ini angin sekarang berhembus itu kan banyak menebar penyakit yang menyebabkan kita demam, pilek, batuk. Dan inilah yang sekarang kita kenal itu penyakit wabah virus corona, itu bagian dari kondisi alam kita yang kurang harmonis. Nah, kurang harmonisnya alam kita itu tandanya kesucian alam telah lenyap, berkurang, atau tidak ada kesucian di alam semesta. Hal itu dikarenakan kehidupan kita di zaman modern itu sebagian besar ditunjukkan oleh warna hitam ya. Warna hitam itu kalau saya panjangkan menjadi hidup semata materi. Dalam hal ini alam kita tidak suci, yang membuat alam tidak harmonis itu karena kehidupan kita kebanyakan semata-mata hanya memikirkan urusan materi, lupa pada agama. Dan gitu dalam bahasa Bali hitam disebut dengan selem. Selem itu selag artinya tekun bekerja sampai lupa ajaran agama. Nah, sekarang mengingat alam ini sudah tidak harmonis akibat kurang suci, sekiranya alam ini perlu disucikan kembali. Kita sebagai penghuninya harus berusaha mau mengikut menyucikan alam semesta. Adapun cara untuk menyucikan alam semesta saya temukan dari warna putih. Nah, warna putih kita ketahui bersama kan dipakai sebagai lambang kesucian. Nah, warna putih dibalik dipakai sebagai lambang kesucian, saya menemukan petunjuk untuk menyucikan alam. Adapun petunjuk untuk menyucikan alam itu sesuai kepanjangan kata putih, yaitu puja Tuhan, ikhlaskan hati. Jadi sesuai kepanjangan kata putih, bagi kita yang menginginkan alam harmonis, kita harus mau bersama-sama bangkit menyucikan alam. Caranya sederhana, yaitu puja Tuhan, ikhlaskan hati sesuai dengan agamanya masing-masing. Intinya ikhlas ya, tanpa pamrih gitu ya. Nah, memuja Tuhan dengan ikhlas tanpa pamrih itu bagaikan kita pergi ke rumah teman yang kebetulan mungkin kaya raya ya, berkecukupan, tapi kita datangnya ke sana pada hari-hari istirahatnya atau jam-jam istirahatnya itu kita datang ikhlas tanpa pamrih. Kita tidak berharap apa-apa, hanya ingin silaturahmi aja kayak begitu, sehingga ngobrolnya jadi nyaman, jadi akrab. Nah, begitu juga kalau kita menghadap Tuhan dengan ikhlas tanpa pamrih, maka Tuhan dengan kita itu hubungannya akrab. Jadinya hubungan kita dengan Tuhan itu akrab, harmonis, tidak ada rasa bagaimana lah gitu. Lain halnya kalau kita datang pada Tuhan penuh pamrih, itu ibarat kita datang ke rumah teman
berharap macam-macam, meminta begini, minjam gini, minjam gitu, kan tentu teman itu bisa jadi yang kita kunjungi itu berusaha menghindar atau bilang pada pembantunya, katakan kalau datang orang itu saya tidak ada di rumah, kan bisa aja begitu. Sekiranya demikian juga Tuhan. Kalau kita memuja pamrih, berharap supaya gini supaya gitu, Tuhan bisa jadi nggak hadir gitu ya, nggak bisa kita temukan. Tetapi kalau kita ikhlas tanpa pamrih, bisa jadi kita bertemu Tuhan. Lantas untuk apa kita ketemu Tuhan? Apa manfaatnya kita memuja Tuhan dengan ikhlas? Sederhana aja, perlu saudara ketahui bersama, Tuhan itu kan maha suci dan sumbernya kesucian, ini yang perlu diketahui. Nah, kita memuja Tuhan, berharap Tuhan hadir. Nah, kehadiran Tuhan yang maha suci itulah yang nanti akan berguna untuk menyucikan alam semesta. Tuhan yang menyucikan, bukan kita sebagai manusia biasa ini yang menyucikan. Tuhan yang punya kemampuan. Itulah pentingnya saya katakan sesuai kepanjangan kata putih, puja Tuhan, ikhlaskan hati untuk menyucikan alam semesta, untuk menghadirkan Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kita punya alam semesta. Jika alam ini sudah disucikan oleh kehadiran Tuhan, tentu alam ini akan harmonis. Dalam hal ini sekiranya kita harus bersama-sama, beramai-ramai memuja Tuhan. Luangkan waktu di saat pagi 1 jam, sore 1 jam, mungkin tambah lagi malam hari, siang hari boleh. Pokoknya kita semua berusaha bangkit. Kalau tidak kita yang menciptakan alam supaya alam harmonis, siapa lagi? Selamanya kita akan menemukan alam dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Jadi saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita bangkit bersama. Dalam memuja Tuhan itu untuk menyucikan alam semesta itu tidak butuh sarana macam-macam secara materi, melainkan ini dibutuhkan syair pujian ya. Syair pujian sesuai agama masing-masing. Udah gitu disertai dengan menyebut nama Tuhan untuk manggil-manggil beliau. Luangkan waktu manggil-manggil Tuhan di pagi hari, sore hari 1 jam. Nama Tuhan diulang-ulang. Nama Tuhan, nama dewa atau mantra suci semua sama. Intinya kita ikhlas jalani. Mari kita songsong kehidupan hari esok yang lebih baik dengan kondisi cuaca alam harmonis yang ditandai dengan cuaca yang tidak ekstrim. Pokok cuacanya kondusif lah, membuat kita hidup di dunia kan menjadi nyaman, tentram dan damai. Tentunya kalau kita terutama sebagai warga tani, kalau cuacanya kondusif, nah kita bisa bercocok tanam yang memungkinkan hasilnya ya begitulah. Kalau kita hasil bercocok tanam bagus sebagai masyarakat pedesaan, banyak menghasilkan hasil tani seperti menghasilkan padi, menghasilkan buah-buahan, tentu imbasnya kepada masyarakat kota tidak terlalu kemahalan kalau membeli hasil-hasil tani. Kalau tidak terlalu kemahalan kan sedikit mengeluarkan uang kantong, jadi aman kita. Tidak terlalu lah kita dibuat pusing jadinya dalam urusan sandang dan pangan jika kondisi cuaca, kondisi alam harmonis. Karena itu mari kita bangkit bersama-sama memuja Tuhan. Untuk menghadirkan Tuhan tidak butuh biaya apa-apa kalau dari segi filosofi, tapi kalau tidak mengenal filsafat ya tentu agamanya itu banyak biaya, banyak modalnya. Akhirnya gitulah, kadang-kadang bikin males jadinya beragama, terlalu banyak modal. Sementara hasilnya manfaat dari menjalankan keyakinan karena banyak acara, banyak modal kurang mendukung. Alam sekarang tetap kan kurang harmonis. Banyak sih orang punya keyakinan dengan tradisinya. Iya oke lah. Kalau dikasih tahu mereka akan marah, begitulah. Tapi terserah kalian mau ikuti yang cara sederhana untuk menyucikan alam, silahkan. Yang paling utama adalah hasil yang kita harapkan, bukan tata caranya ya. Tata cara juga penting, tapi disertai dengan pengertian dan wawasan, sehingga kita berpeluang ada kemungkinan dari menjalankan apa yang kita yakini ada hasil, dan hasilnya tentu yang utama adalah alam ini jadi suci, yang memungkinkan cuaca menjadi harmonis. Nah itulah saya punya wawasan kira-kira yang dapat saya bagikan kepada semua umat manusia, tidak menyangkut hanya golongan umat tertentu. Pokoknya semua umat manusia di hadapan Tuhan itu semua umat itu sama. Yang membedakan hanya ketekunan kita, ketaatan kita, dan dilandasi pengertian kita dalam berkeyakinan kepada Tuhan. Ya itulah saya punya wawasan yang dapat saya informasikan kepada para pemirsa sekalian dimanapun berada. Siapapun Anda, umat apapun Anda, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, silahkan, tak jadi masalah. Semuanya sama, yang penting dijalani itu keyakinan dengan tekun. Semua agama itu baik. Nah yang tidak baiknya kan kita manusianya yang kurang begitu paham, kadang dengan
masalah agama, karena pemikiran kita mungkin kurang luas gitu. Jadi saudara sekalian, yang saya kasih itulah ide-ide yang dapat saya bagikan kepada para pemirsa kalian. Mari kita bangkit untuk menyongsong hari esok yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara telah menonton saya berbagi wawasan seperti ini. Oke, makasih.